Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para hadirin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan kita di tempat yang mulia ini. Maka saya tadi dari rumah setelah selesai ngaji nasihat diniyah, biasa malam Selasa di rumah, kemudian jam 9 lebih, alhamdulillah sudah sampai di sini. Saya dari rumah belum berpikir mau bicara apa. Terus saya ambil saja kitab di rumah. Bersama-sama kita mengaji. Pas saya buka, kita akan bersama membahas tentang tawassul. Di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, I'lam anna tawassul bin Nabi jaizun fi kulli hal. Qabla khalqih wa ba'da khalqih fi muddati hayatih fi dunya ba'da mautihi fi muddatil barzakh wa ba'dal ba'thi fi arasatil qiyamah wal jannah. Bahwa tawassul yang pertama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jaiz, perkara yang diperbolehkan di setiap keadaan. Keadaan itu dibagi 3. Keadaan sebelum Rasulullah tercipta, keadaan ketika Rasulullah hidup, dan keadaan ketika Rasulullah telah berada di alam barzakh. Kemudian diterangkan an-naw'ul awal, yaitu pembagian yang pertama, ayat tawassal bihi bimakna anna talibal hajah yas'alullah ta'ala bijahihi au bibarakatihi. Yang dimaksud tawassul yaitu dengan makna meminta hajat kepada Allah bijahihi, dengan kemuliaan baginda Nabi, wa bibarakatihi, dengan barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajuzu zalika atau fayajuzu zalika fil ahwalis salasah. Maka dalam keadaan kita meminta dengan barakahnya Rasulullah dibagi menjadi 3 tingkah atau 3 keadaan. Waqad warada fi kulli minha khabarun sahih. Dalam 3 hal ini ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan. Ammal halatul ula, yaitu keadaan yang pertama, qabla khalqih, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercipta. Fayadullu lidzalika ma tabayyana lahu sihhatuhu wa huwa ma rawahu al-Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu dapat kita lihat dalam satu riwayat hadis diriwayatkan Imam Hakim Abu Abdullah di dalam kitab Mustadrak, di dalam hadis yang bersambung kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu satu riwayat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qatarafa Adam al-khati'ah. Ketika Adam melakukan satu kesalahan. Kesalahan di sini bukan dosa. Kesalahan Nabiullah Adam adalah bukan satu kesalahan. Maksudnya bukan salah karena dosa. Karena kita harus yakin bahwa para nabi itu tidak memiliki dosa. Maka kesalahan Nabi Adam bukan dimaknai sebagai satu dosa. Dan kesalahan yang masyhur adalah kesalahan Nabiullah Adam memakan
buah khuldi. Sampan-sampan kalau bayangke buah khuldi itu apa? Besarnya seberapa? Nah, kalau di dalam surat Al-A'raf, makan buah khuldi itu dalam bahasa Indonesianya, maka setan membisikkan keduanya untuk membuka auratnya supaya terlihat min sau'atihima, aurat yang selama ini tertutup. Menjenengan mikirke ayat niku mangan apel copot-copot klambi napa boten? Mangan jeruk lepas pakaian napa boten? Nah, maksudnya makan buah khuldi niku hubungan seksual. Paham nggih? Mugane dari Mbah Saleh Darat, ketika kita telah merasakan buah khuldi, lupa kepada Allah, maka kita disuruh mandi taubat. Mandi taubatnya dengan mandi junub. Berarti hubungannya Nabiullah Adam dengan Ibu Hawa ini dosa apa enggak? Ya enggak dosa, cuman salah tempat saja. Paham nggih? Makanya malaikatnya geger, "Hei Nabi Adam, gawene aja nang kene, nek Pak gawe sejarah, nek Pak gawe cerita nang donya." Mugane diarani sejarah. Mugane nek sampean gawe cerita diarani sejarah. Dari bahasa Arab sejarah, pohon. Dari satu menjadi dua, dari dua menjadi tiga. Makanya kita wis dalu sing duwe bojo wis pengin mangan khuldi napa dereng? Dereng ya. Niki hadise sik nomor 1, tapi jamnya wis setengah 11. Ini tapuke si Rasulullah dulu, sebelum Rasulullah tercipta. Maka kaya jenengan misalnya sepasang suami istri, kemudian melakukan adegan misalnya berpelukan, ciuman di jalan. Niku kalau orang yang ngaji itu menjadikan fasik, walaupun tidak berdosa. Bahkan mungkin kalau orang yang tahu etika, yo mas jenengan manten anyar, tapi ini Pak sikep-sikepan, Pak bunga-bungan bocor nang pertelon. Gitu kok betul. Jadi Nabiullah Adam niku akhirnya isi untuk separuh ditarik. Mugane jarene Imam Ibnul Arabi nang tafsir Sawi, andekan aku dadi Nabi Adam ya tak rampung kese. Niku jare Imam Ibnul Arabi. Mugane jenengan cobi buka surat Al-A'raf ayat 20, maka fawaswasalahuma syaitan. Setan membisikkan kepada Adam dan Hawa. Yubdiyalahuma ma'uriya anhuma min sawatihima, untuk melepaskan pakaiannya. Ajak mak pikir mau mangan apa sing kok jarang lepas pakaian, ono ora? Makanan di dunia ketika kamu makan harus melepas pakaian, enten apa mboten? Ya mangan bojone. Makanya bahasa Al-Qur'an itu apa? Halus. Maka yang dilakukan oleh Nabiullah Adam memakan khuldi ini salah napa mboten? Sing salah nggone wong Pak gawe anak kok nang swarga. Mugane nek ana cerita di surga itu segalanya ada. Ya ana sing ra ono, rumah bersalin. Paham nggih? Jadi besok jenengan nek mlebu swarga aja luru rumah apa bersalin. Enggak ada itu di surga rumah apa bersalin. Jadi akhirnya diantar karo malaikat Jibril, sampeyan nek Pak gawe sejarah tak bosene tak wenggon. Maka turunlah di dunia ini. Wakila Nabiullah Adam turun di Biladil Hindi, di negara apa? India. Berarti kula sampeyan niki nek di tes DNA, saking diusum tes DNA nggih. Sampeyan berarti DNA-ne India. Terus golek orang India turun apa mboten? Dan pernahkah jenengan merasa sebagai orang India? Ya saya juga tidak pernah merasa orang dari luar. Saya merasa orang Indonesia. Sama seperti sampeyan tidak pernah merasa menjadi orang India. Walaupun pertama turun di India. Kemudian Ibunda Hawa turun di Jeddah. Ini turun dengan kemuliaan untuk membuat sejarah. Bahasa Arabnya syajarah atau apa? Sejarah. Turun. Nabiullah Adam di India, Ibu Hawa di Jeddah. Wah iblis itu diusir, bukan diturunkan.
Jadi kalau Nabiullah Adam al-khoti'ah salahnya bukan diusir, tapi diturunkan dengan mulia. Hei Nabi Adam, nek pak gawe sejarah, kok Nabi Adam lahir Nabi Isi sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sampai Rasulullah sampai Sayyidina Husain sampai Imam Ahmad Al-Muhajir sampai Imam Ubaidillah sampai Sayyidina Sayyid Hasan bin Thawa bin Yahya dan seterusnya. Itu namanya sejarah. Maka disebut Syajaratul Ansab atau pohon apa? Nasab. Ini tak estu sama ndru pengen menek pohonnya niki. Sebenarnya saya putih-putih ini sih jomblo kok. Nah, urung duwe buah kulti berarti ya. Tidak merasakan lezatnya apa buah kulti. Kulti itu abadi langgeng. Makanya jenengan nek makan buah kulti langgeng. Kaya Datuk Hasan makan buah kulti langgeng sampai Sayyidil Walid Habib Lutfi. Sejarahnya ada terus. Tapi orang mangan kulti sampan mati jomblo entek napa boten? Ya ora kulti ora langgeng, ora bergenerasi. Paham nggih? Jadi aja dibayangke mangan kulti iki niku bahasa haluse apa? Al-Qur'an. Lan iblis diusir, diturunke nang daerah Amerika rane tobacco. Paham nggih? Lah begitu iblis turun, iblis terkencing-kencing. Dari kencingnya itu tumbuhlah tindak atau tobacco, bahasa Jawane bako. Jadi ini dengan merokok berarti nyedot uyuhe apa? Iblis nggih. Niku sing angking boten ngerokok. Kados kula boten ngerokok ora wong kuwi uyuhe apa? Uyuhe iblis. Tapi nek sing ngerokok kaya Habib Ahmad tempel bit jenengan kok ngerokok Pak ngobong iblis dari. Jadi keduanya benar. Ulama sing ngerokok kaya ulama yang tidak apa? Merokok. Sing siji wegah menghisap kencingnya iblis, sing siji krana sengit karo iblis uyuhe tak obong. Paham nggih? Jadi ini bukan untuk saling mengunekkan nggih. Paham? Lammat tarafa Adam al-khoti'ah. Ketika Adam melakukan kesalahan, aslinya yang salah Adamnya apa tempatnya? Tempatnya diberi tempat. Jadi iblis turunnya nang tobacco. Paham nggih? Dan iblis tidak punya pasangan. Pertama iblis lahir, walaupun nanti berpasang-pasang ketika kita masuk sekolah, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi iblis pertama turun itu jomblo. Paham nggih? Lalu iblis menikah dengan tangannya sendiri. Saban sok nikah karo tangane saban ora? Hah? Lha kuwi do moncret kuwi. Makanya kesenangan iblis itu zina dengan tangannya. Dari yang moncret itu lahirlah keturunan-keturunan iblis yang namanya setan. Ana khubusi wal khaba'ith, laki-laki dan perempuan. Jadi iblis niku nek weruh anak putune pacaran stres denen. Anak putu-putu duwe pacar, duwe bojo, nyong kok jomblo terus kok iki. Nah iblis niku gaweane berarti apa? Zina dengan tangannya sendiri. Makanya nek sing seneng kaya ngoten aja diterus-teruske nggih. Walaupun ada ulama yang menganggap makruh daripada zina, tapi saya iblisnya nyawang saban gugu saya. Wah nasibmu kok podo karo apa? Paham nggih? Jadi ojo nyalahke Nabiullah Adam alaihi. Nah, memang Nabi Adam turun itu dengan mulia, tetapi Nabi Adam karena orang yang beretika, kalian jenengan orang beretika, tidak mencium istrinya di hadapan orang banyak, tidak memeluk istrinya bermesraan yang pertelon. Niki salah secara sosial, secara kebiasaan saja. Makanya kadang dibahas lammat tarafa Adam al-khoti'ah. Ketika Nabiullah Adam melakukan kesalahan, aslinya tidak salah nggih. Qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad lamma ghafarta li. Maka Nabiullah Adam berdoa, ya Allah, ya Rabbi, aku meminta kepadamu bihaqqi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad lamma ghafarta li.
agar engkau mau mengampuni diriku. Jadi Nabiullah Adam niku wis ndonga nganggo donga mutil-mutil izin karo Gusti Allah. Wong pak nggawe sejarah kok nang apa? Swarga nggih nek pak nggawe sejarah dhewe nggon dhewe arane ardun utawa bumi. Kemudian faqala Allah menjawab, "Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Bagaimana engkau mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana engkau mengenal Sayyidina Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Menciptakan secara zahir, menciptakan secara lahiriah, walaupun yang awal dicipta adalah nuru Sayyidina Muhammad, tetapi secara zahir Rasulullah ini belum tercipta. Qala, maka Nabiullah Adam menjawab, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu 'ala qawaimil 'arsyi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa araftu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik." Dari ini Nabiullah Adam alaihissalam, "Wahai Tuhanku, ketika engkau mencipta aku, lalu engkau tiupkan ruh kepadaku." Sebenarnya yang ditiup ruh itu bukan Nabiullah Adam saja. Kita setiap detik ditiupkan ruh oleh Allah. Dengan nafasnya di oksigen murah. Itu tiupan-tiupan dari Allah. Nek ora ditiup sampean mati napa mboten? Tapi kadang jenengan orang ngrasake nikmate bernafas. Makane qad ajma ahlul urraf anna afdhalat ta'at hifdzul lil anfas. Nek jare wong ahli syariat, ketaatan paling hebat kan salat. Tapi nek jare wong ahli ma'rifat wis sepakat ketaatan paling hebat adalah menjaga keluar masuknya nafas atau hifdzul anfas, menikmati nafas. Jadi salah satu ilmu pernafasan itu aslinya ilmune para wali nggih, wali-wali sing wis top niku menjaga nafasnya. Jangan sampai nafasnya itu keluar dengan sia-sia, karena satu nafas adalah hakikatnya tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya nggih, jadi sebenarnya ditiup ruh niku nek jenengan jegok kaya ngoten ngrasake angine keluar, ora ditiup maneh tewas napa mboten? Maka Allah selalu menghidupkan dan mematikan, alias selalu kita ditiup oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, kata Nabi Adam. Fara'aitu 'ala qawaimil 'arsy maktuban, dan aku lihat di setiap tiang-tiang aras tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa araftu, dan aku tahu annaka lam tudif ila ismika illa habbal khalqi ilaik. Engkau tidak akan menyandarkan namamu kecuali dengan apa yang engkau cintai. Faqala Allah, maka Allah menjawab, "Shadaqta ya Adam." Engkau benar wahai Adam. "Innahu la habbul khalqi ilayya." Sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. "In sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak." Andai engkau meminta kepadaku dengan kemuliaannya, yakni kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ghafartu lak, maka aku mengampunimu nih. Aku mengampunimu walaula Muhammad ma khalaqtuka. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptamu. Qala al-Hakim, hadza haditsun sahihul isnad wa dzakarahu at-Tabrani wa zada fihi wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim. Menurut beliau ini adalah hadis yang sahih sanadnya dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Di dalam At-Tabrani riwayatnya ditambahi dengan wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik, dan dia Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Maka ini adalah dalil. Hadis pertama berwasilah menggunakan nama orang yang dicintai Allah ketika orang tersebut belum terlahir. Nabiullah Adam saja
wasilahnya dengan Rasulullah. Bahkan cerita yang masyhur ketika Nabiullah Adam dulu sendirian di surga, lalu dicipta Hawa min dhil'in min adla'ihil yusra, dicipta dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Makanya dari wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Dilalai diwene gawe kelambi ya sae sebelah apa kiri. Pan sae kepek ya awake seneng nggih, pan sae tipis ya ora seneng. Memang delen ten kiwa mriku nggih min atlahil yusra. Fala masakana ilaiha qalatil malaikatu mahya Adam. Maka ketika Adam melihat keelokan ibunda kita Sayyidatuna Hawa, langsung Pak Dinyo. Memang sing peneng mulai ngenyok-ngenyok niku lanang nggih, urung apa-apa Pak nyekel jet nggih. Mulai katanya stop mahya Adam, stop. Nah, cara bahasa sakniki nggih, hatta tu'addiyallaha mahra, sehingga engkau berikan maharnya. Qala wa ma mahruha, apa itu maharnya? Antusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya dengan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya santri di Demak tanya, "Bid, saya mau nikah, maharnya pakai sholawat gimana?" Saya jawab, justru nek sampean nikah mahari dengan sholawat, engkau menghinakan istrimu, bukan memuliakan. Kenapa? Karena Nabiullah Adam maharnya dengan sholawat, karena dulu kehidupan di surga, kerikilnya saja zamrud dan mutiara. Tembok-tembok dari surga itu, kalau di sini yang atas ya tanah, di bawah ya tanah, di bawah lagi tanah yang dikeringkan. Tapi tembok-tembok di surga itu, tembok yang bawah emas, tembok yang atas perak. Lah kalau nikah dimahari dengan emas berarti menghina Ibu Hawa apa tidak? Wong di sana itu emas perak itu botol, mutiara-mutiara itu batu-batuan surga. Maka yang menjadi mahar adalah sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita di dunia, ya maharnya ya apa yang paling mulia di dunia? Yang paling mulia di surga adalah sholawat. Maka para pecinta ingin masuk surga bukan karena ingin menikmati surga, bukan karena ingin melihat surga ada bidadari, tetapi karena rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ke surga karena di sana ada Rasulullah. Bidadari nomor 17 nggih. Kowe nang swarga, jenengan ten swarga, tapi tonga ora temukan jeneng Nabi istih napa boten? Ora wong ayu terus wis-wis kok bosen ora? Mun dhewe ngetem nang Paragon ora wong ayu terus wis-wis jengkel nggih. Jengkele ora iso nyangking nggih. Nyawang kok. Ya padha kena swarga weruh dari ayu-ayu. Tapi widodari swarga iki matre-matre. Sampai namale sithik, wah widodarine wegah. Paham nggih? Tapi ketika apa yang kita rindukan adalah Rasulullah, maka semua bidadari akan merindukan kita. Jadi orang yang berakal masuk surga itu bukan karena kenikmatan surga, karena ingin duduk bersanding bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau di dunia yang paling mulia apa? Ya duit. Makanya mahar terbaik itu adalah ketika nikah kita adalah uang atau emas, sesuai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Mbah Maimun Zubair niki sing dereng entuk ilmu nggih, nek sing kedarung ya Pak baleni monggo. Baleni nikah meneh maksudnya nggih. Jenengan nikah mahare 50 juta. Nek wis kandha karo bojone, nok ki mahar 50 juta, tapi dhewe nek iso sing 5 juta nggo sampean nggo jajan terserah sampean. Sing 45 juta mengko nggo ajar jajan bareng, nggo pula apa nek cara wong Pekalongan tukoke mori dibabar bathing nggo contok-contokke. Niku ndhetekke sugih, ndhetekke apa? Berkah. Paham nggih? Nah, kare-kare mahare perangkat alat salat. Akhirnya uripe payah terus. Nomor 1 tidak sesuai dengan sunai Rasulullah. Nomor 2
seperangkat alat sholat kok rukuh karo sajadah. Padahal nek masjid NU niku ana beduke ana kentongane. Mangkle, mekane segelem nggih nek dimahari seperangkat apa alat sholat. Jecekke uripe ora apa ora berkah. Sah napa mboten ya sah. Wong seperangkat alat sholat kok rukuh karo sajadah. Nek wadake pinter Mas lah masjid ndi. Nek sewake NU beduke ndi. Masjid yen kula tuku beduk niku teng Jepara 150 juta. Niku beduk kok tok. Durung masjide nggih. Monggo nek jenengan dolan ring kampung yen kula ningali masjid kula apa Fir. Niku dibangun kayak 11 miliar beduke tok. Niku regane 150 juta. Lah wong seperangkat alat salat niku butuh keran nggo wudu napa mboten? Hah? Apa salat itu hanya sekedar makane niki ibu nggih nek duwe anak salat dan perangkat alat salat niku dadi kewajiban lanang ora usah dikojah. Nek pengin uripe berkah sampean raketan sithik mahare emas atau duit. Wis kaya ngoten. Misale kok duit 100.000 emas sak gram daripada dengan mahar seperangkat alat salat. Pertanyaan sah napa boten iltamis walau fatman min hadid dari Rasulullah, berikan mahar walaupun cincin dari kawat. Saban jalan-jalan Pak mahari cewek ra duwe kok nemu bekas mercon sing nggo kembang api kae nggih. Sing kan ana kawate nggih. Dijukuk mbak gedik terus digawe punder-punder. Aku nikah engkau dengan mahar cincin dari kawat. Sah napa boten? Sah. Nah tapi uripe berkah ora pernah. Bukane dari Mbah Mun nek pengin berkah kaya ngoten. Niki jazah saking Mbah Maimun Sugir. Sing wis kliwat Pak kawin meneh model kuwi monggo. Tak mahari 100 juta Dik. Sing 10 juta nggo sampean seneng-seneng. Tapi 100 juta dilem 10 juta pinten? 90 nggih. Sing 90 nggo modal usaha, nggo modal dagang. Niku ndecekke sugih. Asal waduke napa estrine ridho. Lah yang termulia di dunia sampean setuju kalih kula bahwa yang termulia di dunia duit karo emas setuju napa mboten? Napa ana sing ora setuju? Insyaallah setuju kabeh. Makanya mahar terbaik logisnya uang dan emas. Walaupun mahar nganggo cincin dari kawat dari Kanjeng Nabi ya sah. Mahar dengan bakso semangkok ya sah. Tapi aja gelem kanca-kanca ekstri nggih. Rasulullah niku nek mahari yang ekstri riyen paling sithik-sithik mahari Rasulullah niku 800 juta nek dikros saiki. Niku paling murahe Rasulullah memahari istrinya. Makanya kula niki nggih nek ten Semarang mriki ana cewek ayu, tak takoni, "Bu, niki tak kawin kula mahare 800 juta pripun?" Mesti lekeske. Nggih napa? Aja meneh kok Rasulullah. Wong kula ora tau 800 juta be kata sing nawani. Aja meneh sak wehe pira? 800 juta. Niku contoh kemawon. Jadi kenapa yang dimahar di surga sholawat? Karena tidak ada yang lebih mulia daripada sholawat di surga. Harta wis ra ono kanggone. Lah nek nang donya kok sholawat ya sampean malah menghinakan nggih wong kene udu apa swargane. Pak memuliakan justru memakai uang walaupun sedikit. Maka perkawinan itu terjadi. Sing nikahke langsung Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahar sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti karena setelah diberi mahar, Nabi Adam wis kesusu pengen mangan huldi. Paham nggih? Padahal kon bulan madu sik, gawe aja nang swarga bulan madu ning alam donya. Ana matan, ana singa, ana wit-witan nggih. Terus 3 saatnya apa? Pulang nggih, sampean barang. Suatu saat kelak harus pulang. Ora pak nang donya apa terus. Maka sudah maksur, sudah masyhur di berbagai keterangan berwasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tercipta ini sudah masyhur. Bahkan satu riwayat dalam kitab Afdhalus Shalawat ada seorang pemuda yang banyak dosa. Ketika
membuka kitab Taurat, melihat keterangan akan ada nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia penuh perasaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Padahal dia belum mengalami. Akhirnya setelah membaca sholawat dia wafat. Setelah wafat, semua orang desa tetangganya bersaksi kalau dia ini orang yang berakhlak buruk. Suka mabuk, suka minum, suka zina, dan macam-macam. Dan tidak ada yang mau memakamkan dia saking buruknya orang itu. Akhirnya Nabiullah Musa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah, disuruh mengurusi orang itu. Bahwa orang itu adalah kekasih dari antara kekasihku. Akhirnya setelah datang ke tempat tersebut, ditanya, "Nang apa ana wong mati kok ora gelem ngurusi dari wong pekalongane jeleh kon ngurusi wong kuwi, wong kakean dosa. Maaf, do wegah. Lan jenengan dugi mriki bagi napa Nabi Musa? Ya nyong Pak ngurusi iki." Akhirnya setelah diterangke bahwa ini adalah kekasih Allah, wong itu kembruduk do layak baru diurusi. Setelah rampung Nabiullah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kok berbeda dengan keteranganmu? Kamu menerangkan bahwa manusia itu kekasihmu, tetapi lingkungannya bersaksi bahwa dia adalah orang yang sangat buruk." Jari ini Gusti Allah, karena ia pernah satu kali bersolawat kepada Rasulullah dengan ikhlas, dengan penuh perasaan. Maka andaikan tidak ada ilmu syariat, kata para masyayikh kita, tiap hari kita tidak sholat, tidak puasa, hanya baca sholawat untuk mlebu surga. Kalau tidak ada apa? Syariat. Tetapi orang tidak boleh meninggalkan syariat. Karena syariat juga ajarannya Rasulullah. Jadi jangan dibulak-balik nggih. Pembahasannya kan kalau Rasulullah tidak mengajarkan syariat, maka kita itu cukup bersolawat satu kali mampu melebur dosa kita seumur hidup. Apalagi sing seneng maca apa? Sholawat nggih. Dan Nabiullah Khadir alaihissalam kenapa sampai dijuluki manusia abadi orang mati-mati, sampai perang tekan dindi selalu menang singgung wirid napa sholawat. Maka ana sholawat Nabi Khadir terkenal sallallahu ala Muhammad. Maka kata Sayyidil Walid Habib Lutfi, Mbah Malik itu kalau pesan santrinya minim disuruh baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali sehari. Minim berapa? 1000 kali. Kalau Mbah Maliknya sendiri baca sallallahu ala Muhammad sehari semalam 16.000 kali. Niku simbah Mbah Malik nggih, tapi nek murite dikongkon maca ping 1000. Niki sebuah perenungan bahwa wasilah itu sudah diajarkan dari masa ke masa. Bahkan kalau ditanya siapa orang yang pertama berwasilah, ya Nabiullah Adam alaihi salam. Niki keadaan yang pertama. Apalagi kita wasilah kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di mana dari Nabi Abdul Masyayikh kubur-kubur para wali, kuburan Said Hasan bin Toha bin Yahya, kuburan Datuk Toha bin Muhammad bin Yahya, kuburan Mbah Saleh Darat, dan kuburan para aulia. Dari ini Syabdul Wahab Asy'arani, Inna Allah Ta'ala yuwakilu fi qabri kulli waliyin. Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat di kubur setiap wali. Malakan yakbi hawaija man tawassala bihim. Malaikat yang bertugas menunaikan hajat orang-orang yang berdoa berwasilah di kuburan tersebut. Jadi setiap kubur wali itu kayak kuburnya Sayyidah Nafisah, kayak kuburnya Imam Ahmad Al-Badawi, kayak kuburnya Imam Syafi'i, itu ada malaikat muwakil yang jaga di situ. Jenengan dongo, Allahumma rzuqni zaujatan jamilan, ya Allah jamilatan, berilah aku istri yang cantik misalnya, ditulis oleh malaikat itu. Nanti ketika sore menjelang amalan sampeyan itu disetorke kepada Allah. Ini adalah hajat orang tersebut. Kita harus yakin itu adalah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa wasilah itu tidak menyalahi
aturan ataupun hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil tingkah yang pertama sebelum terciptanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berwasilah ketika Ummu Fatimah binti Asad meninggal dunia. Ummu Fatimah binti Asad itu ibunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Fatimah binti Asad ini meninggal dunia, Rasulullah ikut menurunkan Ummu Fatimah ke dalam liang lahatnya. Lalu beliau berdoa, "Ighfir li Ummi Fatimah binta Asad wa wasi 'alaiha madkhalaha bi haqqi nabiyyika walladzina min qabli." Ini riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban menganggap hadis ini sahih. Rasulullah saja berwasilah, "Ya Allah, ampunilah Ummu Fatimah binti Asad. Luaskanlah tempatnya di haqqi nabiyika, dengan hak nabimu. Wallazina min qabli, dan dengan kemuliaan orang-orang sebelumku." Rasulullah saja berwasilah. Ini contoh bahwa wasilah, kita minta tolong kepada orang yang mati itu tidaklah menjadikan kita keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah, dengan kemuliaan Sayyid Hasan bin Thaha bin Yahya, iqdi hajati, tunaikanlah hajat kita semua misalnya. Itu tidak masalah. Seperti Nabiullah Adam meminta ampunan kepada Allah atas kesalahannya. Salah Nabi Adam itu salah tempatnya. Biasa ngendiri kan senengnya kambing hitam nggih. Salah dhewe sing salah apa? Tempatnya nggih. Tapi sebenarnya yang dilakukan Nabi Adam ya tidak salah. Istri-istrinya sendiri jare wong Pekalongan dipangan ya dipangan dhewe. Jadi makna makan itu kan macam-macam. Tidak harus memakan apa? Nasi, makan buah, termasuk bujune yang mune Pak mangan. Bukan ana cerita manten anyar, "Mas, Pak sarapan nopo? Sarapan sampean bae, Dik." Donge zuhur Pak mangan nopo? Mangan sampean, Dik. Donge bengi jare waduke dingring nang kompor. Dik, lah kowe ningkring nang kompor siapa? Ya si tak anget, Mas, bumbu sampean tak makan malam jare. Nah, esok sore njaluke mangan bujune terus. Niku mangan niku maknane apa? Luas. Maka makannya Nabi Adam itu bukan sebuah apa? Kesalahan nggih, tetapi karena beliau sangat akhlak kepada Allah menganggap itu sebuah kesalahan. Sampai songko isine, "Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammad lamma ghafartali." Ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad, Engkau ampuni aku. Maka dengan doa ini barulah Allah mengampuni kesalahan Nabiullah Adam alaihi salam. Niki biasanya udah jam pinten, Wit? Oh, jam 11. Wis pas berarti niki sing loro mangke diterus Kiai Lingkune utawa HP liyane nggih. Sebenarnya ada al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. Contoh hadis ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga ketika Rasulullah telah wafat atau meninggal dunia. Ketiga tingkah ini semuanya diajarkan dalam satu hadis yang sahih. Maka kita jangan ragu ketika ziarah kepada para aulia, kepada orang-orang yang dicintai Allah, menyebut nama mereka. Tidak masalah, pakai bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya Allah, dengan barokah Sayyid Hasan bin Thaha bin Yahya, saya minta kepadamu ini misalnya, tidak masalah. Itu ada yang mencatat di situ nanti, ada juru tulisnya. Kalau orang Jawa ngarani rewangan, rewangan identike jin nggih. Padahal dari para guru di setiap kubur para aulia, setiap nggih, tidak memilih wali siapapun, Allah cipta malaikat untuk mencatat hajat orang-orang yang datang ke kuburnya. Seperti kubur Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Ahmad Al-Badawi, dan para aulia-aulia yang lain. Maka semoga berkumpulnya kita di sini, kita yakin bahwa para aulia, wabil khusus Sayyid Hasan bin Thaha bin Yahya, menyaksikan kita semua, dan malaikat yang menjaga kuburnya mencatat hajat kita semua,
dan semoga hajat kita semua di din wa dunia wal akhirah dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya Rabbana tarafna bi annana qataraf wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghfir likulli haubah wastur lanal aurati wa minir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna labik tisabin minna bil muqtafar rasuli nuhba bikulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wal ahli was sahbi ada dafashis suhbi walhamdulillah bil bad'i was sana